Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarani SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Berikut ini merupakan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatannya adalah mewawancarai kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Windarani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SD Negeri 10 4214 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Ibu Kepala Sekolah instansi tempat saya bekerja, UPT SPF SD Negeri 10 4214 Deli Tua, Ibu Dewi Poncowati SPD SD. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu. Nah di sini Bu, saya ingin melakukan wawancara sebagai tugas saya sebagai CGP, yaitu memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Ibu. Ibu bersedia ya Bu? Oke. Saya langsung saja Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaannya yang pertama nih Bu, selama ini Ibu sebagai pimpinan suatu institusi, lembaga pendidikan ya kan Bu, pastinya Ibu sering ini dihadapkan kepada situasi, peristiwa atau masalah yang kompleks. Nah, dalam menghadapi situasi atau peristiwa dan kasus serta masalah yang kompleks tadi Bu, bagaimanakah Ibu menanganinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya kalau dalam menghadapi suatu masalah yang kompleks, itu tidak mungkin kita memutuskan keputusan itu dengan sendiri. Harus kita musyawarahkan, harusnya kita identifikasi masalahnya itu, kita klasifikasikan dia masalah yang memang ada yang masalah berat, ringan atau sedang, ya kan. Jadi kalau udah masuk ke masalah kompleks itu harus dimusyawarahkan. Contohnya lah kalau kita selaku pendidik, saya selaku kepala sekolah memusyawarahkannya dengan para guru dan kepada guru wali kelasnya. Contoh bila anak tadi misalnya lah mempunyai masalah yang tidak hadir-hadir terus kan, apa masalahnya ya, kita otomatis saya musyawarahkan, saya tanya dulu dengan wali kelasnya apa masalahnya, apa penyebab anak tadi tidak hadir-hadir. Dari situ mungkin kita bisa mengatasinya dengan memanggil orang tuanya dan membuat suatu perjanjian dengan orang tua beserta dengan guru. Itulah cara mengatasinya. Tidak Jadi, bisa sendiri. Berarti Ibu selalu mementingkan musyawarah dulu ya Bu, sebelum Ibu mengambil keputusan. Ya, Nah, itu harus. jadi gini Bu, selanjutnya nih, kalau kita kaitkan tadi dengan contoh kasus yang Ibu bilang siswa sering terlambat ya kan Bu. Bagaimana sih Ibu mengidentifikasinya, mengkategorikan apakah kasus ini dia memang bujukan moral ataukah dilema etika? Kalau terlambat itu kan termasuk dia dikasih di dilema etika ya. Kalau terlambat etika peraturan, berarti intinya peraturan sekolah itu tidak dijalankannya, tidak diikutinya. Itulah dia kalau masuk diklasifikasikan kalau menurut saya. Mengkategorikannya. Iya, dikategorikannya. Nah, selanjutnya Bu, gini Bu. Nih, misalnya nih Ibu dihadapkan pada peristiwa yang Ibu ini harus buat keputusan antara dua kepentingan Bu. Dua-duanya nih sama-sama benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya di antara dua ya Bu? Yang satu benar, yang ini juga benar. Jadi Ibu bagaimana memutuskan permasalahan ini Bu? Kalau yang memang itu masalah sama-sama benar, ya saya otomatis mengambil masalah yang utama yang muncul duluan. Kalau memang itu nilainya sama-sama benar, masalah utama itulah yang datang, itulah yang saya pilih.
Artinya masalah utama ini prioritasnya gitu Ya, ya, Bu, ya. diprioritaskan skala prioritas. yang Kalau kemana memang gitu. masalahnya sama-sama tidak dirugikan, sama-sama baik, sama apa. Tapi masalah yang pertama itulah yang saya prioritaskan. Oke, Bu. Nah, sekarang nih Bu, lanjutannya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menangani ini pengambilan keputusan tadi, Bu? Misalnya tadi apa dulu? Kayak bilang musyawarah, memanggil ya. siapa gitu-gitu, Bu, langkah-langkahnya, Bu. Langkahnya ya udah musyawarah, ya kan. Mengumpulkan kalau di bidang pendidikan otomatis pembelajaran yang mengumpulkan para guru, musyawarah bersama, mendengarkan masalah apa yang dihadapi untuk mencari suatu kesimpulan. Oke, berarti ada sharing ya, Bu? Iya, Dengan guru-guru ya, Bu, ya. guru-guru. Kemudian, Bu? Ya setelah sharing kita mendapatkan keputusan, ya kita berilah keputusan itu. Misalnya kalau pada contoh ya, kalau pada anak yang sering-sering terlambat tadi sudah sharing sama wali kelasnya dengan membuat perjanjian dengan orang tuanya, sudah dengan ketentuan perjanjian apabila tidak datang 3 hari berturut-turut, tidak bisa mengikuti ujian misalnya, itulah kita lakukan. Artinya memang ada pendekatan ya, Bu, ke orang tua juga dibuat ya, Bu, ya. Sudah pasti itu harus bekerja sama, nggak bisa terlepas dari situ. Nah, selanjutnya nih, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap itu efektif dalam Ibu mengambil keputusan? Hal-hal apa yang efektif Ibu rasa? Yang efektif itu dalam mengambil keputusan bahwa kita harus mengambil suatu keputusan itu tidak boleh berat sebelah. Tidak sebelah sebelah, harus objektif. Tidak ada apa pro kontra, tidak, harus objektif lah, itu yang intinya. Oke, Bu, nah sekarang pertanyaannya lagi nih, Bu, tantangan yang Ibu temui nih waktu Ibu melakukan pengambilan keputusan, tantangannya, Bu, apa-apa saja, Bu? Tantangan kadang-kadang kita merasa keputusan yang kita ambil itu benar, tapi ternyata belum benar sama yang apa namanya istilahnya itu, sama orang yang kita tujukan tadi. Kadang-kadang itu yang sudah kita anggap benar belum tentu dianggap orang lain benar. Itulah tantangan. Berarti perlu dikaji lagi keputusannya ya, Bu, ya, dampaknya apa. Oke, Bu. Nah, ini Bu ada lagi nih, Bu, pertanyaannya. Nah, saat Ibu menyelesaikan sebuah kasus nih, ternyata ada, apakah Ibu buat jadwalnya untuk menyelesaikannya atau langsung selesaikan di situ selesai gitu, Bu? Bagaimana langkah Ibu? Apakah buat jadwal ataukah ada membuat langsung aja di situ selesaikan masalahnya gitu, Bu? Kalau selama ini yang sering saya lakukan, apabila ada kasus tidak dilambat-lambatkan lagi, langsung kita tindak lanjuti. Segera mungkin ditanya di apa yang berkompeten, kita cari tahu, langsung kita cari solusinya. Biasanya begitu sama ini. Nggak melama-lamakan ya, Bu, langsung action. Nah, selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktornya dalam mengambil atau orang, mungkin ada seseorang atau faktor yang lain gitu, Bu. Faktornya itu ya sharing dari orang lain itu, masukan dari orangnya yang saya anggap benar, ya itu menjadi suatu keputusan yang baik dan saya menganggap benar apa yang masukan orang tersebut. Berarti Ibu terbuka ya, Bu, terhadap masukan dan kritikan ya, Bu, ya. Ya, kalau saya memang orangnya gitu, nggak suka istilahnya keputusan itu ya memang harus ada yang saya mengambil keputusan itu sendiri, dan ada pula harus saya pikirkan dari misalnya guru-guru itu usul-usul mereka apa saya pikirkan, kalau memang benar tidak ada salahnya kita ikutkan, tidak harus kita mengikuti ego kita walaupun kita selaku kepala sekolah, enggak.
nggak begitu. Ya, Bu. Jadi ini Bu yang terakhir nih Bu pertanyaannya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa ini pengalaman Ibu ya kan yang bisa Ibu sharing ke saya nih Bu, khususnya sebagai calon guru penggerak ya kan Bu, nantinya dalam mengambil keputusan. Pembelajaran untuk saya nih Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan gitu Bu. Pembelajarannya untuk kalian apabila nanti di suatu saat setelah pembelajaran kalian menjadi guru penggerak tadi, intinya apa yang baik kalian lihat dari kepala sekolah itu bisa menjadi masukan kalian. Apa yang kurang pun bisa kalian nanti memperbaikinya ke depan. Itulah menjadi tambahan-tambahan untuk kalian, pegangan untuk kalian selaku guru penggerak. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas jawabannya. Terima kasih juga atas kesediaan waktu Ibu meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara ini ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Semakin sukses ke depannya ya Ibu. Amin ya rabbal alamin. Demikian percakapan saya hari ini dengan kepala sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarani SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Yusniati MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah UPT SPF SD Negeri 10 1798 Deli Tua. Boleh Bu perkenalkan diri secara singkat Ibu? Baik, terima kasih Bu Winda. Nama saya Ibu Yusniati SPD MPD selaku Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 UPT SPF SD Negeri 10 1798 Deli Tua. Adapun prestasi yang pernah saya capai di tahun 2018, terakhir saya menjabat sebagai seorang guru, itu saya sebagai guru berprestasi juara 3 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya di tahun 2023 saya menjadi guru inovasi 1 tingkat Kabupaten Deli Serdang dan masih finalis di Provinsi Sumatera Utara. Dan terakhir tahun 2024 masih menjadi guru inspiratif masih tingkat Kabupaten Deli Serdang. Masya Allah hebat sekali Ibu ya. Jadi saya di sini nggak salah pilih ya Bu ya. Izin ya Bu, saya di sini ingin meminta ini Bu pengalaman ilmu Ibu ya Bu ya. Di sini tugas saya itu adalah untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Ibu. Oke. Jadi sehat, sebelumnya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu nih. Boleh ya Bu ya? Saya mulai ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, yang pertama begini Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah dia dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi itu Ibu selalu melakukan pengamatan. Jadi ketika kita menjadi pemimpin di satuan pendidikan ini pasti ada sesuatu permasalahan. Nah, caranya saya amati, saya catat, saya kumpulkan. Nah, ketika saya kumpulkan itu kan nanti kita menemukan beberapa lah suatu permasalahan. Nah, yang saya pilih adalah permasalahan yang sangat ketika dia berkaitan dengan berpusat kepada pembelajaran murid. Berarti berfokus kepada siswa ya Ibu ya? Berfokus kepada siswa. Iya, berfokus kepada murid. Nah Ibu selanjutnya gini Bu, selama ini bagaimana sih Ibu selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus tadi ya Bu, yang dia menyangkut nilai-nilai kebajikan. Misalnya gini ya Bu ya, ada satu guru ini dia mengajar di kelas 2 atau kelas 3 gitu. Nah, saya selalu tadi ya kembali kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya selalu mengatakan kepada guru kelas 2,
tolong anak-anak harus bisa membaca, itu nomor satu ya. Nah, ketika ada suatu permasalahan, saya tanya kepada gurunya, ada berapa murid yang belum bisa membaca gitu kan. Berarti kan misalnya ada 3 atau 4 orang gitu. Nah, berarti itu menurut saya suatu permasalahan. Nah, untuk menyelesaikannya, saya selalu memanggil guru tersebut. Memanggil guru tersebut. Berarti Bu, ini jawaban Ibu termasuk langkah-langkahnya ya Bu? Iya. Langkah-langkah prosedur apa yang Ibu lakukan? Pertanyaan ketiga nih Bu, lanjutannya berarti. Iya. Ya. Jadi memanggil dulu ya Bu ya. Iya, dipanggil Bantu gurunya. Kemudian Bu, Kita panggil, kita ajak dialog. Ya, jadi saya nggak pernah ketika ada sesuatu permasalahan begitu saya langsung marah-marah di depan kelas atau marah-marah di depan guru yang lain atau di ruang guru, itu saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi kalau dia bersifat pribadi saya panggil gitu. Apa yang menjadi permasalahan sama ibu? Kenapa anak ini kok belum bisa membaca? Nanti kan guru mengatakan ini nggak pandai Bu, ini nggak pandai. Nanti saya selalu arahkan, tidak ada murid yang tidak pandai. Semua murid bisa diajari, saya katakan. Tapi kita guru yang belum menemukan strategi yang tepat di dalam mengajari anak-anak. Nah, coba Ibu cari strategi mana kira-kira yang tepat dengan masalah yang dihadapi. Jadi artinya Ibu lebih melakukan pendekatan secara coaching. coaching ya Bu. Iya. Berarti Ibu laksanakan coaching sama guru-guru tadi yang bermasalah ya Bu? Iya, yang bermasalah di dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik tadi. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, pertanyaan saya lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam Ibu mengambil keputusan? Jadi kalau menurut Ibu, kenapa Ibu anggap efektif? Ibu sangat memanfaatkan yang tadi itu setelah kita melakukan coaching, Ibu itu selalu melakukan PMO. Jadi sejenis PMO itu sebetulnya refleksi ya Bu Indah ya, refleksi diri. Selain Ibu merefleksi tentang kepemimpinan Ibu juga merefleksi guru-guru tadi. Nah, tadi kan ada guru A yang dia punya masalah, ada anak muridnya yang belum dikuasai untuk belajar membaca. Nah, saya lemparkan kepada guru yang lain, karena kan kita punya ada 20 guru. Bapak Ibu ini guru Ibu ini dia nanti ngomong gitu, saya punya permasalahan seperti ini gitu. Kira-kira mungkin Bapak Ibu punya solusi gitu. Jadi saya nggak mau langsung saya harus begini gitu. Jadi kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu lain punya pengalaman. Nah, nanti guru A, guru B, guru C ngasih masukan. Oh, kalau pengalaman saya seperti ini Bu, seperti ini. Lalu guru yang B gitu juga seperti ini. Jadi semua guru mencatat dan saya mencatat gitu. Jadi artinya saya mengambil suatu pendapat daripada guru-guru yang lain juga dengan permasalahan guru yang satu tadi. Ya berarti bagus ya Bu, karena satu masalah kita cari solusinya dari beberapa guru-guru yang memang udah berpengalaman ya Bu. Iya. Karena kan setiap orang lain-lain ya Bu, pengalamannya, kompetensinya juga beda ya Bu. Mungkin si guru yang satu dia pakai strategi ini dia sukses, guru yang satu lagi pakai strategi yang lain yang A, B, C. Jadi berkumpulkan ambil yang terbaik ya Bu ya. Iya betul, dan cara mengambil yang terbaik juga ya kita tetap berdiskusi, dipulangkan lagi kepada guru yang bermasalah tadi. betul. Menurut Ibu yang mana yang paling tepat? Yang Nanti cocok dia gitu bisa ya Bu ya memilih. untuk ke muridnya. Iya begitu kira-kira. Oke Bu, terima kasih Bu jawaban yang lanjut ini Bu. Dan sekarang saya tanyakan tantangan Ibu apa nih dalam mengambil keputusan? Ada nggak tantangannya Bu? Ada apa kira-kira gitu? Pasti ada gini tantangannya. Misalnya kita kembali ke tadi ya, ke pembelajaran yang berpusat kepada murid tadi. Saya punya tantangan gini. Kadang ada murid diajari membaca harus menggunakan suatu media TIK. Dia bisa, atau ada dengan hanya pakai buku saja gitu. Jadi yang tantangan saya itu ada guru saya senior, dia bukan tidak pintar, dia pintar, tapi pada umumnya penyakit guru senior itu kan sangat alergi sama TIK tadi gitu. Nah itu sangat tantangan sama saya ketika guru senior itu akan menggunakan
ini Iya, Bu, TIK tadi TIK di ya. dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada murid tadi. Kan kita ketahui kita mengajarkan sesuai dengan keadaan zaman, kodrat zaman gitu. Nah, anak sekarang itu kan nggak bisa kita lepaskan dari yang namanya kondisi-kondisi TIK tadi. Sementara guru yang udah di atas 55 tahun sangat alergi yang namanya TIK, itu sangat tantangan kami sangat. Nah, jadi Bu, ini kan tadi tantangannya udah Ibu sebutkan. Selama ini Ibu apa yang Ibu perbuat itu untuk mengatasi tantangan tersebut yang udah Ibu lakukan gitu. Jadi gini, memang awalnya tekniknya, strateginya pasti kita tak berdiskusi dengan teman gitu. Dan nanti mereka juga akhirnya saya terbantu dengan jawaban dari teman-teman guru gitu. Ada teman guru yang berpendapat seperti ini, Bu, bagaimana kalau kita gendong? Nah, bahasa kami menggendong. Nah, jadi ada di sini guru 6 yang senior yang memang dia sangat IT-nya juga alergi, bukan nggak mau tapi memang kalau udah tua sangat kaku. Jadi guru 6 yang muda menggendong guru yang ini yang apa Senior tadi ya, yang Bu, ya. senior digendong sama junior. Jadi ketika nanti ada suatu pembelajaran yang memang membutuhkan TIK, jadi mereka seperti rocker mengajar, Bu. Jadi yang muda yang ngajar sebentar di sini dan ini mengajarkan cari pelajaran yang memang kan nggak seterusnya kita menggunakan TIK. Iya, Kan pasti ada materi-materi tertentu yang digunakan dan ada yang tidak gitu. Jadi mereka bertukar lagi, berkolaborasi. Jadi intinya memang kami selalu berkolaborasi. Jadi Apapun. menarik sekali ya Bu, saya dapat istilah bagus kalau Ibu namanya menggendong ya Bu. Iya, menggendong. Menarik sekali tuh Bu, nanti bisa Bu saya terapkan di sekolah kami ya Bu ya. Iya. Oke Bu, nah jadi sekarang kalau gini Bu, Ibu di sini ada jadwal. Misalnya kayak tadi kan Ibu ada PMO nih harus. Udah dijadwalkan hari misalnya bulan Agustus minggu ketiga PMO. Iya. Nah ternyata di saat itu Ibu itu dapat masalah lain gitu Bu. Jadi bagaimana ini Ibu menyelesaikannya tadi Bu? Bentrok jadwal ini ya Bu ya. Iya. Jadi kan ini mau harus ini Bu Winda. Jadi tergantung daripada waktunya gitu. Jadi kalau memang dia mendadak, saya udah pesen makanan, saya udah atur saya sudah atur acaranya siapa-siapa begitu. Biasanya saya tidak membatalkan. Kecuali memang waktunya itu kurang dari seminggu gitu, belum diatur jadwal, belum diatur acara, saya selalu enaknya kapan gitu. Kadang kan guru bilang gini, nggak enak lah, nggak ada ibu, nggak seru gitu. Tapi kalau memang waktunya sangat mepet, sangat mendesak, saya serahkan kepada guru DKP saya. Yang saya katakan kan guru DKP itu kan yang seperti wakil kepala sekolah gitu. Ibu punya 3 DKP, jadi mereka yang memimpin, yang melalui petunjuk ibu gitu, apa-apa yang harus dilakukan mereka melaksanakannya gitu. Jadi artinya ibu tetap mengikuti kegiatan dadakan dan di sekolah ibu juga tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, jadi Bu selanjutnya gini Bu. Adakah seseorang, kayaknya udah Ibu jawab sih tadi. Gak apa-apa, Adakah Mama. seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus tadi Bu? Iya, pasti ada banyak. Kalau di sekolah ibu ini, ibu itu punya penasehat. Penasehat. Ibu nggak merasa ibu kepala sekolah terus ibu merasa hebat, ibu merasa paling enggak, ibu nggak merasa seperti itu. Ketika ibu punya masalah tentang dapodik, penasehat ibu Septa. Ketika ibu punya permasalahan tentang dana bos, tentang ada masalah tentang sesuatu yang salah atau nggak tepat, itu operator bos ibu lihat. Nah, ketika ibu punya permasalahan tentang modul ajar atau tentang pembelajaran, ibu pasti bicaranya nanti sama Bu Lija. Nah, jadi ada memang orang-orang tersendiri ibu letakkan untuk tempat penasihat ibu gitu. Nah, dari ide-ide mereka selalu masih hidup. Ibu jangan kayak gitulah, ibu nggak boleh loh kayak gitu misalnya seperti itu. Jadi baiknya bagaimana, ibu harus seperti ini, seperti itu. Itu jadi pemikiran ibu. Tapi bukan berarti ibu patuh sama mereka, tapi dia hanya sekedar mengingatkan dan menasihati dari ibu agar ibu mengambil suatu keputusan itu tidak salah gitu. Artinya kan Bu, di setiap masalah itu ada kayak ahli-ahlinya ya Bu, yang Iya. mungkin ibu ini di bagian bos, dapodik ada ibu ini, di bagian pembelajaran ada ibu yang satu. Wah, betul. kayak sekolah ibu ini benar-benar kaya ya Bu, akan SDM-nya tuh luar biasa Insya ya Bu Allah, ya. bukan saya yang kaya tapi guru Iya, saya. gurunya, kepala sekolahnya juga gitu ya Bu ya. Nampak sekali Insya tadi Ibu Allah. faktornya banyak sekali yang membantu ya Bu Iya ya. betul. Oke, terakhir nih Bu pertanyaannya.
dari semua hal yang Ibu udah sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu berikan ke saya ya kan Bu, khususnya nih pengalaman tentang mengambil keputusan. Oh gini, kalau menurut Ibu ya, tapi kan belum tentu juga nanti permasalahannya sama di sekolah Bu Winda gitu. Kalau menurut Ibu sih, sebelum kita mengambil keputusan itu ada baiknya kita tuh berdiskusi dengan ahlinya. Kalau bukan sama ahlinya juga nanti nggak ketemu gitu. Dan Bu Winda pasti tahu siapa-siapa yang ahli di bidangnya. Bukan berarti dia harus pintar sekali, tidak. Tetapi orang-orang memang yang mumpuni tahu tentang permasalahan kita. Karena kita ini kan manusia, nggak bisa kita hidup sendiri. Kita kan makhluk sosial yang berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas pengalaman yang udah Ibu sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti juga bisa saya ambil ya Bu, saya terapkan ke sekolah. Terima kasih banyak juga atas waktunya ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu juga terima kasih. Saya permisi Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Ibu ya. Sekali lagi Iya. saya akhiri percakapan kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarani. Di sini saya sedang bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Yohani Lubis MPD, Kepala Sekolah UPT SPF SDR 104213 Delitua. Nah, jadi Bu, tujuan saya hari ini kemari untuk melaksanakan tugas kami sebagai CGP, yaitu demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Izin wawancara ya Ibu? Iya, izin. Terima kasih Ibu. Sebelumnya Ibu sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Nah, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan untuk Ibu jawab. Saya langsung saja ya Ibu? Iya, langsung aja. Oke, yang pertama gini Bu. Selama Ibu menjadi pimpinan di institusi pendidikan ini ya kan Bu, Ibu mungkin dihadapkan kepada situasi, peristiwa, kasus, atau masalah yang kompleks. Jadi, dalam menghadapi situasi tersebut, bagaimana Ibu menanganinya? Kalau Ibu menangani masalah dilema, terutama etika ya, karena kan di sini namanya tiap hari ada guru, ada siswa, pasti ada dilema, terutama dari guru ya. Kalau yang saya hadapi selama ini menghadapi ambil kebijakan atau keputusan dengan cara mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Iya, yang terjadi. Setelah diketahui masalahnya, baru dipelajari apa solusi yang bakal dikasih kebijakan atau keputusan masalah tersebut. Baru kesimpulannya itulah yang hasil daripada jawabannya ya. Jadi gini Bu, nah sekarang pertanyaan kedua nih Bu. Menurut Ibu dari kasus guru tadi ya kan Bu, bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasinya? Apakah dia dikategorikan bujukan moral kah atau memang dia dilema etika? Kalau Ibu bujukan apa? Moral. Atau dilema etika gitu. Iya. Yang biasa saya lakukan dilema etika. Nah, cara mengambil kebijakannya saya mengadakan pendekatan dulu kepada guru tadi. Pendekatan, baru nanti setelah pendekatan dikasihlah pelajaran, baru nanti keputusan terjadi gitu. Artinya setiap ada kasus, peristiwa atau masalah, Ibu adakan pendekatan terlebih dahulu ya kan Bu, supaya bisa mengidentifikasi masalahnya, akar masalahnya begitu ya Bu ya. Baru ambil keputusan. Iya, kemudian Ibu yang ketiga, selama ini apabila Ibu dihadapkan pada peristiwa yang mengharuskan Ibu membuat keputusan di antara dua kepentingan yang sama-sama benar ini Bu, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Bu? Kalau yang Ibu lakukan di sini, kalau ada dua kebajikan ataupun dua masalah sama-sama benar,
Ibu ambil yang urgen, yang mana yang lebih benar. Misalnya terutama kita mengajukan kepada siswa, yang kepentingan siswa dulu kita utamakan. Ambil satu, nggak bisa sekali dua, ambil satu tapi yang untuk ke siswa dulu kita utamakan. Artinya di kepentingan tadi Bu yang paling urgen, yang prioritasnya itu ke siswa dulu ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Yang keempat nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama itu tadi tetap juga pendekatan, kita pelajari. Misalnya terjadi pelajari, kita pikirkan, enggak terus langsung Ibu bekasih tindakan. Pendekatan kita pelajari, baru nanti kesimpulan itulah yang bakal kita laksanakan. Oke, berarti langkah-langkahnya, prosedurnya sudah jelas ya kan Bu? Ya. Dari tadi pendekatan dulu, Dulu, pelajari akar masalahnya, akar kemudian masalahnya. alternatif tindakannya apa, kemudian baru kesimpulan kesimpulan. untuk buat keputusan yang Keputusan. terbaik ya Bu Iya. ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang lanjut lagi pertanyaannya yang kelima nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus tadi, dilema etika tadi Bu? Hal-hal efektif apa gitu? Gini, kalau Ibu ngambil keputusan itu biasa Ibu lakukan kalau mau cepat lah kita efektif kan cepat, singkat, tepat, ya kan? Jadi kalau belum sempat Ibu mengambil keputusan, saya bertanya kepada salah satu guru yang bisa lah diambil untuk enggak semua guru sih, ada beberapa guru yang bisa kita ambil juga pemikirannya untuk mengambil keputusan yang efektif tadi. Artinya ada sharing Sharing. bersama guru ya Bu ya, iya. kolaborasi di sini ya Bu ya. Guru. Iya. Kemudian ini Bu yang keenam. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau membuat jadwalnya untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa yang Ibu lakukan? Kalau Ibu biasanya kalau terjadi dilema etika tadi Ibu buat terjadwal. Ada jadwal ya Bu, Terjadwal jadwalnya. karena nggak bisa juga kita langsung ya jadwal. Terjadwal. Oke. Selanjutnya nih Bu, yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Ada. Kalau seseorang atau beberapa orang ada, karena Ibu sifatnya kalau ngambil keputusan, apalagi keputusan yang penting, saya nggak bisa ngatasi sendiri, saya ambil beberapa guru. Sharing tadi lah termasuk ya. Artinya tadi sharing dengan Iya, guru ya dengan Bu ya, guru. faktor-faktornya ya Bu Iya. ya. Oke nih Bu, terakhir nih Bu, dari semua hal yang udah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Khususnya untuk saya bawa nih ya Bu, sebagai CGP ya kan Bu ya. Kalau yang terjadi di sekolah selama Ibu di sini, ada sih masalah dilema etika seorang guru. Misalnya ini pengalaman ya, gurunya sering terlambat. Sering terlambat, 1 hari 2 hari kita perhatikan juga nggak ada perubahan, baru nanti yang ketiga harinya saya panggil, saya tanyai dulu apa permasalahan terlambat. Sudah nanti yang pertama saya kasih pendekatan seperti itu, baru yang ke beberapa hari kemudian tengok lagi kalau tidak ada perubahan. Yang kedua, sering-sering juga terlambat, kalaupun sudah dikasih solusi, karena dia nanti kan sebab dari terlambat itu ada, dia kasih masalah saya begini Bu, begini, saya kasih solusi. Tapi toh nggak bisa juga dia menghadapi solusinya tadi, tetap juga dia terlambat, maka yang ketiganya saya kasihlah tindakan atau kebijakan yang betul-betul lah kita udah rencanakan apa keputusan dari hati Ibu. Artinya sebelum Ada ada kesempatan. keputusan dikasih beberapa kesempatan dulu ya kan Bu. Atau solusi-solusi sudah kita kasih. Solusi lain dikasih. Iya, Kalau tapi nggak ada nggak bisa betul juga berubah baru kasih tindakan yang yang agak keras lagi tuh. keras ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak nih ya Bu atas waktunya ya Bu ya. Iya. Semoga Ibu semakin sukses ke depannya. Kami juga Amin. sebagai CGP juga bisa lulus nanti ya Bu ya. Ya, amin. Lulus itu. Oke Bu, permisi saya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya ini hari Pak? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak, di sini kami calon guru penggerak angkatan 10 Pak dari Kabupaten Deli Serdang, partnernya Pak Perdana Barus Pak. Iya. Kami ditugaskan mewawancarai kepala sekolah Pak. Iya. Jadi terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan gitu ya Pak. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini tentunya sebagai seorang pemimpin di satu institusi, Bapak tentunya sering dihadapkan sama situasi atau peristiwa atau masalah yang kompleks gitu Pak. Nah, dalam menghadapi situasi atau peristiwa atau masalah yang kompleks tersebut, bagaimana Bapak menanganinya? Ya, pertama diidentifikasi dulu lah masalahnya. Sampai bisa kita mengetahui akar permasalahan sedetail mungkin. Terus memberikan solusi dari masalah. Dengan itu bisa kita membuat sebuah rekomendasi atau keputusan atas masalah yang dihadapi. Kira-kira itu yang saya lakukan, Bu. Selanjutnya dari saya nih Pak ya. Iya, Bu. Iya. Pertanyaan kedua, menurut Bapak nih, kalau kita kaitkan dengan contoh kasus yang sudah Bapak alami tadi di atas, bagaimana sih Bapak mengidentifikasinya agar dapat dikategorikan apakah kasus tersebut termasuk kebujukan moral ataukah dilema etika? Iya. Jadi untuk dilema etika tadi sudah saya sampaikan bahwa keputusan itu atau pernyataan yang akan kita buat sebagai keputusan, keduanya benar pernyataan keputusan tadi. Namun kita harus ambil salah satu. Untuk mengambil salah satu yang benar itu kita lihat risiko yang paling kecil yang diakibatkan oleh keputusan tadi. Itu dia pertimbangannya. Kalau dia dilema untuk moral, ya yang jelas ada sesuatu yang mempengaruhi di luar dari ketentuan yang mengakibatkan terjadi keputusan yang salah dan tidak perlu dilanjutkan, itu menurut saya. Karena bagaimanapun risikonya udah pasti lebih besar. Namanya ada keputusan udah jelas-jelas salah. Kalau kita buat jadi sebuah keputusan, sudah pasti akibatnya. Ya, untuk sementara tidak ada masalah, tapi untuk kedepannya jadi sebuah masalah besar. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Berarti lebih ke review resiko gitu ya Pak, pertimbangan resiko ya Pak. Bila resikonya nanti akan buruk atau nggak bagus ke feedbacknya ke sekolah, mungkin itu dihindari gitu ya Pak untuk pengambilan keputusan yang itu. Iya, gitu Bu, ya, ya, pertimbangannya di situ. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menetap atau menjalankan pengambilan keputusan yang seperti itu, gitu Pak? Oke, pertama kita cek masalahnya dulu. Setelah itu kita tahu dengan benar masalahnya. Terus untuk menyelesaikannya ada dua keputusan yang sama-sama benar. Yang mana ini yang mau kita putuskan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mana ini? Kalau yang ini risikonya besar, kalau yang ini risikonya kecil. Begitu aja Bu caranya coba. Berarti
lebih ke Bapak langsung aksi gitu ya Pak, langsung Iya. langsung ambil tindakan begitu ya Pak. Ya, Enggak. tapi tidak langsung saat itu diberikan keputusan itu untuk meng-cross check aja dulu. Setelah itu kita cross check, kita minta informasi sampai sedetail mungkin baru kita buat jadwal untuk menetapkannya. Berarti divalidasi dulu ya Pak Iya, ya, betul. bagaimana apa permasalahannya gitu ya Pak ya. Iya, jadi masalahnya itu kita dapatkan dulu, kita pelajari. Cuman tadi yang saya bilang tadi, kita harus perlu langsung cross check masalahnya tadi untuk bisa dapat secara utuh untuk bisa kita pelajari. Kira-kira itu. Berarti Bapaknya cepat tanggap ini Bu Winda. Iya. Responsif ya kan, langsung dia divalidasi gitu ya kan. masalahnya, langsung ambil keputusan. Oke, lanjut Bu Winda. Oke, gini Pak, pertanyaan saya selanjutnya gini Pak. Nah, hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dan juga tantangan yang Bapak temui dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Ya. Jadi tantangannya ya karena dia dua-dua keputusannya yang dianggap benar, maka seolah-olah kita dianggap tidak mengakui keputusan yang menurut dia benar, yang menurut dia dari keputusan yang kita buat. Nah, kan ini sama-sama benar nih. Ya, tentu kan tantangannya seperti itu. Dia tidak terima, bisa juga seperti itu. Ya, kenapa tidak terima? Karena aturan yang sudah dibuat tentu tidak sesuai. Namun benar memang dari segi tindakan keduanya bisa benar, tapi sudah ada sedikit dari aturan itu yang terjadi pelanggaran. Jadi yang saya maksudkan tantangannya di situ memang tantangan di ketegasan dalam aturan dan menjadi cermin yang orang lain anggap sebagai pembenaran. Itu juga ya. Karena yang jelas keduanya kan benar, tapi benar jadi benar prioritas dia. Nah, bukan benar salah sebuah kebenaran yang mutlak jadinya. Kan ada benar prioritas dia. Kalau yang benar A dipakai, risikonya begini. Kalau yang benar B, sama-sama benar, risikonya begini. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Berarti dia lebih ke benar prioritas begitu ya Pak, yang mana yang mau kita duluankan gitu ya Pak ya. Nah, lalu di dalam pengambilan keputusan itu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor atau melibatkan tim kerja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan gitu Pak, dalam Iya, itu udah pasti ya. Rekan kerja ya. Perlu juga kita meminta saran pendapatnya dengan keputusan yang akan kita buat ya. Terus jika juga tidak mampu ya kita juga minta petunjuk dari arahan dari pimpinan selaku atasan kita. Karena tidak serta-merta benar kalau kita memutuskan kita sendiri tanpa ada pedoman ya atau saran pendapat. Itu yang sedang kita lakukan sekarang ini Pak. Jadi kadang-kadang kami kan juga dihadapkan sama situasi-situasi yang apa gitu kan Pak. Jadi dengan adanya sharing dengan kepala-kepala sekolah selaku pimpinan kan kita juga tahu oh ternyata Bapak itu atau Ibu itu dilema dalam keadaan seperti ini gitu Pak. Karena seperti yang Bapak bilang tadi kan menjalankannya pun ternyata bagi kami guru kan keputusan yang diputuskan itu kan juga sama kami kadang-kadang kan Pak, kok Bapak itu memutuskannya begini ya, begitu kan Pak. Jadi perlu juga diadakan seperti
refleksi umpan balik gitu ya kan Pak. Diskusi tentang pengambilan keputusan itu ya. Iya, barangkali itu yang diminta atau diinginkan dimengerti oleh Kemdikbud gitu Pak, sama kami sebagai guru-guru ini supaya lebih matching gitu sama kepala sekolahnya, sama atasannya gitu. Oke, Bu Indah. Ini terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa kami ambil ya Pak dari cara Bapak tadi mengambil keputusan? Apa ini yang bisa kami bawa oleh-oleh nih Pak sebagai kami calon guru penggerak gitu Pak? Untuk Ibu ya yang akan menjadi guru penggerak, jadi yang akan menjadi guru penggerak kan masih calon nih. Ya, masih calon. Mudah-mudahan tetap semangat ya, belajar terus, berkolaborasi, minta pendapat, juga belajar ke yang lebih duluan menjadi guru penggerak. Kami dari kepala sekolah sangat bangga, banyak guru penggerak ya yang akan bersama-sama untuk membangun cita-cita pendidikan, khususnya untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Jadi kira-kira apa yang menjadi harapan atau yang perlu disampaikan dalam pengambilan keputusan ini untuk Ibu atau Bapak yang ada di sini, yaitu harus betul-betul cermat ya, dicermati akar masalahnya, baru dipelajari. Setelah dipelajari perlu referensi rekan-rekan atau atasan. Dengan itu baru boleh diputuskan. Saya rasa itu aja menjadi di pertemuan kita untuk siang ini, Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas kesediaan waktunya, atas sharing-sharingnya, pengalaman Bapak kepada kami. Mudah-mudahan kedepannya Bapak makin sukses, kawan juga makin sukses, begitupun kami juga ya kan Pak. Kita semua sehat-sehat, doa kita bersama. Orang Ibu juga sukses ya, CGP-nya. Amin. Oke. Karena pengalaman itu guru terbaik ya kan Pak. Iya. Experience is the best teacher. Sharing pengalaman juga sekarang bisa jadi guru yang sangat luar biasa buat kami. Terima kasih Pak waktunya, kesediaannya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah ternyata setiap kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak kepada nilai-nilai kebajikan. Ada perbedaan dalam prinsip pengambilan keputusan di antara keempat kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu ada yang berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Persamaannya adalah dalam langkah pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau besar kecil dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.